Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien ya. Ini magicom baru, namun untuk penghangatnya tidak berfungsi. Untuk penghangat tidak berfungsi. Setelah saya lakukan pengecekan di bagian elemen, di bagian sambungan, elemen juga tidak masalah ya. Setelah saya cek ternyata termostatnya ini putus alias tidak nyambung. Jadi untuk teman-teman bila mendapati apa ya magicom entah itu baru atau lama kok elemen samping tidak panas, atas tidak panas, maka teman-teman cek dulu di bagian termostatnya ini. Barangkali ini yang putus. Ini contohnya, ini sudah saya lepas ya. Saya cek, cara pengecekan seperti ini. Kalau pakai voltmeter ya disambung di sini. Kalau saya tetap pakai alat ini ya, lebih mudah digunakan, simple. Kalau cek seperti ini tidak, lampu indikator tidak menyala, berarti ini putus ya. Kalau menyala seperti ini, nah ini nyambung. Ini saya bandingkan dengan termostat yang baru. Nih, ini yang baru. Nah, ini menyala ya. Seharusnya menyala seperti ini. Jadi kalau dicek seperti ini harus menyala seperti ini. Kalau misalkan pakai voltmeter, ya kalau dicek ternyata jarum tidak bergerak, berarti tidak ada koneksinya. Berarti ini putus. Oke, langsung saja diganti. Ini akan saya lepas terlebih dahulu. Ini magicom baru ya, mungkin baru beberapa hari. Gak sulit dilepas. Nah, udah terlepas. Ini antara elemen samping dan elemen tutup dirangkai secara paralel ya, ini sudah dari bawaannya. Ini untuk gantinya, karena ini modelnya berbeda ya, kalau dipasang seperti ini ya tidak berfungsi ya, karena ini bisa bergerak. Maka solusinya bagaimana? Kalau cari yang seperti tidak ada, saya punya seperti ini seperti terbalik ya. Ini di toko online pun ya jarang yang seperti ini untuk ukuran yang pas, kebanyakan seperti ini. Maka solusinya ini dipotong kemudian dibalik, ini dipotong saja. Contohnya seperti ini. Ini agak susah juga teman-teman ya, karena ini juga pakai apa ini stainless, agak kuat juga. Ini harus pelan-pelan, jangan sampai merusak termostatnya ya. Yang kita putus itu yang gelamnya ini, nanti dibalik. Nah seperti ini, dibaliknya seperti ini, dan nanti bisa menekan, jadi direkatkan lagi. Kalau misalkan bisa disolder ya disolder ya, biar kuat. Nanti coba akan saya solder, barangkali bisa ya. Ini nanti bisa menekan seperti ini. Oke, saya solder terlebih dahulu. Alhamdulillah bisa ya, bisa nempel timahnya.
Ini saya tanpa pakai vlog. Oh, yang sebelah ini belum, masih kurang. Ini langsung saya solder, langsung bisa nempel ini. Ya kuat teman-teman ya, masih panas. Ini tujuannya agar ini bisa menekan ini ya, bisa nempel ke bodi. Kalau tidak menempel ke bodi nanti tidak berfungsi ya untuk termostatnya. Dan karena ini untuk kakinya ini besar, sementara ini soketannya kecil, kalau mungkin seperti ini sulit ya, nanti bisa diakali. Ini agak dilebarkan soketannya. Yang penting ini bisa masuk. Nah, seperti ini. Tapi kalau menempel seperti ini berbahaya, dibalik saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan sampai ini menempel ke ini penekannya ini. Nanti bisa nyetrum ke bodi. Coba dulu. Nah, seperti ini ya. Nanti disolasi. Agar lebih kuat, ini bisa disolder ya. Kalau terasa sudah aman, tidak disolder juga tidak apa-apa. Kalau khawatir terlepas ya, ini disolder saja ya, karena soketannya kan tidak pas. Soketannya kecil, sementara kakinya kecil, sementara soketnya ini besar. Nah, sudah ya. Kemudian untuk yang sambungannya satunya mana ini juga soketannya kan kecil juga. Ini akan saya isolasi dulu nanti biar aman ya, biar tidak ya menyentuh ke bodinya nanti. Kalau menyentuh bodi, nanti bodinya bisa nyetrum. Nah, dikasih pengaman seperti ini. Aman. Kemudian yang satu ini kan tidak muat, ini agak direnggangkan, kalau bahasa Jawanya dibenggang biar bisa masuk. Nah, kemudian ini disolder saja ya, biar kuat, biar tidak mudah lepas. Nah, sudah mantap. Dicek dulu untuk termostat yang dipasang. Alhamdulillah berfungsi. Lanjut ini dibungkus. Kalau ini masih bagus bungkusnya, tapi lebih aman lagi dikasih tambahan isolasi juga tidak apa-apa ya, biar lebih rapat, tidak ragu. Mau cari gunting kelamaan, tarik saja sudah putus. Lanjut ini dipasang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ditekannya pakai baut ini nanti. Nah, ini jangan sampai menyentuh kabel ini ya. Ini
ini harus menempel ke bodi. Saya pasang dulu. Kalau misalkan teman-teman punya yang bentuknya sama seperti ini ya tidak perlu dipotong dibalik ya, langsung dipasang. Karena ini bentuknya berbeda ya harus dipotong ini dibalik, itu solusinya. Kita pastikan dulu ini tidak ada gagal, ini tidak ada yang menempel ke bodi. Kalau menempel ke bodi nanti bisa berbahaya ya, bisa nyetrum. Nah, bawah sini harus aman, benar-benar tidak menempel ke bodi. Kita lakukan pengecekan. Ini ya, ini bodi. Nah, ini kok menempel, berarti ini ada yang nempel teman-teman. Ini tidak boleh ya. Nanti bodinya bisa nyetrum. Kita lepas lagi ya teman-teman ya, karena berbahaya. Pemasangan ini harus benar-benar aman ya. Tapi sepertinya tidak ada. Coba kita cek. Tadi ada kabel elemen yang saya lepas. Ini teman-teman ya, ini kabel elemen itu yang saya lepas. Coba setelah kabel elemen ini saya angkat, kita pasang dulu ya. Ini dipasang lagi. Mungkin karena tadi ada kabel elemen yang lepas tadi yang menempel ke bodi, jadi bukan karena ini. Saya pasang lagi. Ini pastikan dulu aman. Ini yang menuju bodi, kita cek lagi. Kalau tidak menyala berarti karena ini tadi menempel ke bodi. Nah, aman ya. Coba ini kita tempelkan ke bodi. Ini yang saya lepas, mungkin tadi kan menggelawir. Nah, nempel ke bodi ya. Jadi bodinya nyala karena ini. Cek lagi. Nah, menyala ya. Nah, setelah ini saya lepas, ini tidak. Jadi bukan karena ini yang menempel ke bodi, tapi kabel elemen yang saya lepas tadi nempel ke bodi, sehingga saya cek bodinya ada koneksinya dengan elemen. Karena ini casingnya plastik ya, karena casingnya plastik ya, tentunya saya melepasnya tidak melepas samping ya, jadi melepas ini saya putar. Jadi kalau untuk yang casingnya samping itu gembreng itu mudah ya, tapi kalau yang casing plastik ini agak sulit juga ya, apalagi sudah dipakai lama, itu sudah merekat ya, atau untuk plastik ya, plastik sampingnya sudah merekat sehingga sulit untuk dilepas. Kalau masih baru ini lumayan mudah ya untuk diputar. Nah, seperti ini posisi sudah masuk, sudah rata, kemudian baru diputar. Nah, seperti ini diputar. Penguncinya mana tadi kan ada penguncinya teman-teman ya, ini masih
masih kurang. Ini teman-teman, posisi sudah terpasang. Di sini ada penguncinya, itu kuncinya harus dikembalikan ya di sini, dan membukanya pun harus ada penguncinya. Tadi waktu membukanya tidak saya video ya, karena tadi rencananya tidak saya upload, tidak saya rekam, karena mungkin ini penting. Akhirnya saya rekam ya, karena ini magicom baru dan ternyata penghangatnya tidak berfungsi. Jadi kalau tidak berfungsi penghangat, belum tentu karena elemen yang rusak, bisa juga karena saklar ini tidak connect juga bisa. Dan ternyata setelah saya cek, ini elemen samping tidak panas, elemen tutup tidak panas, semua tidak panas, artinya tidak teraliri tegangan listrik ya. Karena yang menghubungkan ini adalah melewati termostat, maka bisa dicek termostat terlebih dahulu bila mana magicomnya penghangat tidak panas samping atau tidak panas. Terkecuali kalau misalkan samping panas atau tidak panas, itu pasti bukan karena termostatnya ya. Kalau elemen tutup tidak panas, samping tidak panas, maka bisa teman-teman cek bagian termostat. Barangkali ini putus karena ini jembatan ya, arus listrik melewati ini yang mengatur suhu elemen penghangat. Namun ketika misalkan samping tidak panas atau yang tutup tidak panas, atau salah satunya panas ya, baik itu elemen samping atau tutup masih panas salah satu, maka bisa dipastikan bukan karena termostatnya, tapi karena penyebab yang lain. Oke, ini akan saya pasang lagi, nanti bisa langsung dicoba. Ini yang masuk ke sini tadi teman-teman ya, ini saya lepas tadi, karena kalau tidak saya lepas tidak bisa diputar ya, karena nyangkut, sehingga ini saya lepas dan ini saya pasang kembali. Ternyata di sini sudah ada warna ya, kalau warna merah nanti ngumpulnya di warna merah, seperti itu penyambungannya. Merah semua kemudian jadi satu, kalau putih ya putih. Untuk soket ini juga saya lepas tadi ya, ini untuk strumnya itu dari listriknya ini masuk ke sini. Kalau tidak saya lepas nanti tidak bisa dibuka ya, kesulitan. Oke, ini akan saya pasang kembali. Oh, yang ini belum dipasang ya teman-teman, untuk tuasnya ini. Yang tadi juga saya lepas ya, kalau tidak melepas ini nggak bisa diputar. Ini tinggal dipasang kembali. Nah, sudah, coba. Nah, udah ya, nggak nyangkut. Oke, akan saya tutup kembali karena pengerjaan sudah selesai. Dan ini harus disesuaikan ya tempat lubang bautnya. Itu masih nyangkut ini. Kalau misalkan ini mengganggu, ini dipotong saja tidak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini bisa mengganggu ya, ini kalau terhambat ini tidak bisa naik ke atas. Saya potong saja untuk kabel ground karena tidak begitu berfungsi, karena menghalang-halangi ya. Sepertinya terbalik.
seperti ini. Ini lampunya tetap menyala ya teman-teman ya, meskipun ini mati tapi lampu indikator tetap menyala warm namun tidak panas. Oke, dicoba. Dan menyala warm. Ini lanjut dibuka dulu, nanti dilakukan pengecekan, dipegang bagian samping panas apa tidak, dan juga tutupnya. Mungkin dibiarkan kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. Ini kalau di kamera ini kelihatan kedip-kedip teman-teman ya, padahal ini tidak ya, realnya ini tidak kedip, tapi kalau di kamera ini kelihatan kedip-kedip karena efek kamera teman-teman. Coba dipegang, alhamdulillah sudah panas. Untuk tutup juga panas. Jadi permasalahan cuman di bagian termostatnya yang mati, ini baru ya. Ini pancinya kelihatan banget ya, masih bersih. Mungkin ini baru beli, mungkin dipakai sekali atau bagaimana, namun ini tidak berfungsi ya. Elemen penghangat atas dan samping mati semua. Saya ulangi lagi, bila teman-teman punya magicom dan bermasalah di bagian elemen penghangat, samping tidak panas, tutup pun juga tidak panas, maka teman-teman bisa langsung cek di bagian termostat terlebih dahulu sebelum cek elemennya. Cek dulu termostatnya apakah ada koneksi apa tidak, meskipun itu baru. Ini contohnya, ini yang baru tadi saya lepas, ternyata ini ya, ternyata ini tidak ada koneksi alias putus. Mana ini? Nah, sama sekali tidak menyambung, seharusnya menyambung. Ini saya ambilkan, ini juga bekas ya, copotan gantian. Ini sebenarnya masih nyambung, namun bermasalah ya ketika dipasang nasinya menguning. Oke, banyak faktor ya pada magicom. Mungkin cukup sekian dari Azma 87, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.